Oke. Sorry. Kita tes suara dulu sebelum kita mulai Zoom-nya. Selamat pagi, selamat sore ya. Selamat sore semuanya. Sore, Kak. Kedengeran nggak suara kakak? Silakan langsung open mic aja. Karena kita Zoom terkait dengan wawancara tentunya. Ya. Di mana dapat tuh? Ayo silakan tes suara dulu nih buat adik-adik. Open mic coba. Kedengeran nggak suara kakak? Dengar, Kak. Kedengeran kak? Dengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Dengar nggak? Kedengeran nggak? Dengeran. Kedengeran? Apa belum kedengeran nih? Untuk adik-adik yang udah ikut Zoom, Dengar, Kak. udah masuk Zoom, biar cepat kita mulai karena waktunya Dengar. terbatas ya. Di Zoom Dengar, kakak udah. cuma bisa 40 menit. Jadi untuk adik-adik yang sudah mendengar suara kita, silakan komen. Oke, udah kedengeran ya. Baik. Jadi di sini kita sesuai dengan materi awal ya. Materi awal kita adalah cara duduk dan bersikap. Ya, cara duduk dan bersikap. Sebelum kakak sampaikan, silakan bagi kalian yang ingin mencatat di kertas, silakan siapkan kertas dan pulpen. Kalau ingin mencatat di HP silakan. Tapi kalau yang ingin melihat hasil recording ya, hasil record dari Zoom ini bisa nanti kakak akan upload tentunya hasil record ini, dan silakan bagi kalian yang ingin menonton ulang. Jadi sesuai dengan pamflet ya, pamflet yang kita sebar melalui Instagram di @taruna_indonesia_tv, bahwasannya materi pertama yang kita berikan adalah cara masuk dan duduk. Kemudian yang kedua, cara bersikap atau attitude. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian lanjut ke Zoom selanjutnya besok, yaitu cara berbicara dan menjawab. Kemudian kisi-kisi pertanyaan, kriteria penilaian, tips dan trik wawancara. Nah, nanti kita akan berikan ke Zoom berikutnya. Jadi sekarang yaitu cara masuk dan duduk dan juga cara bersikap atau attitude. Di sini yang harus kalian ketahui bahwasannya wawancara ya, tes wawancara tahun ini diperkirakan dengan sistem tatap muka. Ya, dengan sistem tatap muka otomatis kalian akan melaksanakan wawancara offline dan kalian akan datang ke sekolah perhubungan terdekat tentunya untuk melakukan seleksi dari tes wawancara. Yang kedua, yang harus kalian ketahui, tes wawancara ini merupakan tes yang harus kalian dapat nilainya setinggi-tingginya. Kalau kalian pengen jadi taruna, ya. Kalau kalian pengen jadi taruna, kalian harus mendapatkan nilai setinggi-tingginya di tes wawancara. Karena penilaian dari tes wawancara itu masuk ke pantuhir nanti. Ya. Jadi dua hal itu yang harus kalian pahami. Jadi kalau misalnya kalian udah paham, silahkan komen paham dulu ya. Silakan kalian komen paham. Apabila ada dari dua hal yang tadi kakak sampaikan kalian belum paham, silakan kalian pertanyakan. Sebelum kita lanjut ke percontohan ya. Lanjut ke percontohan terkait dengan cara duduk tentunya. Oke, paham ya? Jadi udah paham semua. Di sini yang pertama yang harus kalian ketahui, ini agak kurang jauh sih sebenarnya. Oke. Nah, yang harus kalian ketahui, kalian
nanti posisinya adalah di luar, ya. Kalian akan di luar bersama catar-catar yang lain. Kemudian nomor peserta dan nama kalian akan dipanggil oleh panitia untuk memasuki ke ruang wawancara. Nah, apabila ruang wawancara itu kondisi pintu tertutup, hal yang harus kalian lakukan adalah ketuk pintu. Tapi apabila di lokasi tes, nanti pintunya sudah terbuka, kalian tetap ketuk pintu. Izin masuk. Nah, ucapan pertama yang harus kalian ucapkan adalah izin masuk. Nah, kemudian kalian masuk, kalian berhadapan dengan wawancara. Itu posisi kalian masih berdiri. Ya, itu posisi kalian masih berdiri. Ini di depan kakak ini pewawancara. Kalian posisi berdiri dengan posisi siap. Ya, di sini udah semua tahu ya posisi siap seperti apa. Yang udah paham PBB pasti ngerti posisi siap itu seperti apa. Apabila oh ya, sebelum itu kalian udah posisi siap ya. Kalian ucapkan selamat pagi, siang, sore atau apa. Nah, tergantung kapan kalian tes wawancara. Itu ucapan pertama. Apabila kalian tidak dipersilahkan untuk duduk ya. Tidak dipersilahkan untuk duduk, ya udah kalian ucapkan izin duduk. Ya, izin duduk untuk mengikuti seleksi wawancara. Tapi apabila kalian dipersilahkan untuk duduk, ya kalian tarik kursi dan duduk dengan posisi siap. Tapi ucapan yang kalian ucapkan apabila silahkan duduk, siap, terima kasih Pak. Nah, ucapan terima kasih yang harus kalian ucapkan ya, apabila kalian sudah dipersilahkan untuk duduk. Jadi, untuk posisi duduk nih, berarti murah di situ ya. oke, untuk posisi duduk, tangan kalian mengepal, ya, bukan menggenggam, tapi mengepal. Ini mengepal, ini menggenggam. Tapi pas posisi duduk kalian adalah mengepal. Ya. Nah, mengepal, posisikan kaki seperti ini. Jadi otomatis sikap kalian adalah duduk siap. Ya, otomatis kalian tegakkan dada, kalian duduk siap seperti ini. Nah, posisi lurus ya, duduk siap. Nah, itu sikap terkait dengan attitude. Kalian masuk, duduk, sampai kalian sudah bertatapan langsung. Tentunya empat mata dengan penguji. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Itu attitude dan juga cara duduk. Kemudian kita lanjut ke penampilan. Nah, penampilan yang harus kalian sesuaikan nanti pada saat tes wawancara. Kakak harap untuk wanita, jangan sampai rambut kalian tidak diikat. Kalau yang berjilbab, sesuaikan. Yang tidak, jangan sampai tidak diikat. Pastikan rambut kalian diikat dengan rapi. Kakak sarankan dengan rapi. Itu untuk wanita. Kemudian untuk pria, rambutnya kalau merasa panjang silahkan dipotong rapi. Bukan berarti botak, ya. Bukan berarti botak, tapi kalian cukur dengan rapi. Ini rambut kakak, ini nggak rapi, jangan dicontoh, ya. Ini nggak rapi karena panjang. Jadi kalian jangan mencontoh rambut kakak. Kemudian setelah rambut, pastikan wajah kalian bersih, kemudian mata kalian bersih, hidung kalian bersih, mulut kalian bersih, telinga kalian bersih, ya, berpenampilan bersih. Itu harus dipastikan. Kemudian terkait dengan pakaian. Untuk pakaian otomatis kalian akan menggunakan kemeja lengan panjang. Pastikan kemeja lengan panjang kalian itu disetrika rapi. Jangan sampai ada yang lecek. Jangan sampai ada yang dilipat. Dikancing semuanya. Kecuali kancing paling atas, bolehlah dibuka. Nggak masalah. Kecuali kalau di aturan lokasi tes diminta untuk menggunakan dasi, ya udah, nggak masalah. Kalau diminta untuk menggunakan dasi, ya kancing sampai atas. Tapi kalau tidak, kancing atas boleh dibuka, nggak masalah. Ya. Yang berjilbab, sesuaikan. Pastikan jilbab kalian nanti berwarna hitam dan rapi. Ya, rapi.
Itu nanti akan masuk ke tahap penilaian. Kemudian setelah pakaian, kalian disarankan untuk menggunakan ikat pinggang. Ikat pinggang tentu berwarna hitam polos, ya. Itu harus kakak pastikan terlebih dahulu kepada kalian. Kemudian untuk celana, pastikan celana kain berwarna hitam. Tidak ciut, ya. Jangan sampai celana ciut, itu nanti merusak penampilan kalian. Kemudian untuk sepatu, boleh pantofel, boleh hitam polos. Kalau pantofel, diharapkan disemir, bagaimana sekinclong mungkin lah. Kemudian bagi yang sepatu cat, usahakan sepatu cat polos. Kenapa kakak sampaikan ini? Karena penampilan kalian akan dinilai nanti. Nah, di Zoom selanjutnya kan kakak akan menyampaikan tuh terkait dengan penilaian dari wawancara itu seperti apa. Nah, nanti akan kakak sampaikan lebih jelasnya. Karena kita sekarang membahas cara duduk dan attitude dan juga penampilan, ya otomatis kakak akan sampaikan penampilan yang harus kalian lakukan untuk menambah nilai kalian di poin penampilan. Ya, jadi itu yang dapat kakak sampaikan terkait dengan tahap pembelajaran pertama. Apabila kalian catat silakan, apabila enggak kalian menonton ulang lagi nggak masalah, nanti akan kakak up tentunya untuk record Zoom ini. Dan apabila ada pertanyaan silakan kalian pertanyakan karena waktu Zoom ini terbatas hanya 40 menit sesuai dengan aturan Zoom. Jadi besok kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Silakan terkait dengan dua hal tadi, silakan bagi kalian yang ingin bertanya. Kita jawab dulu dari pertanyaan Naswa ya. Izin tanya Kak, saat mengucapkan izin masuk, bilang permisi Bu Pak, atau langsung izin masuk? Sesuai dengan ketatanan ketarunaan ya, atau PUDD dari ketarunaan, tidak ada lagi kata permisi, karena kata permisi sudah digantikan oleh izin. Ya, jadi kalian cukup izin masuk Pak atau Bu, izin masuk gitu. Jadi ketok pintu, izin masuk. Bila perlu tekan pertama tuh. Nah, mantap tuh lagi nanti. Kemudian lanjut ke Asih. Cewek boleh pakai rok nggak Kak? Boleh, rok panjang ya. Untuk cewek nggak masalah. Lanjut ke Rama Mulia. Izin bertanya Kak, aspek tes apa aja yang masuk ke pembuatan penilaian? Nanti ada ya, terkait dengan penilaian nanti ada Zoom-nya tersendiri. Kita akan fokus membahas penilaian. Ini baru tahapan awal Zoom kita, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan penilaian. Mohon izin Kak, apakah kita perlu memberi penghormatan dan lapor dulu Kak? Nggak perlu. Itu udah mengarah ke ketarunaan, itu nggak perlu. Kalian masih catar, kalian cukup izin aja, ya izin masuk, kemudian izin duduk, kayak gitu aja. Nggak perlu ke penghormatan dan lapor dulu, itu nggak usah. Kemudian terkait dengan apa aja yang ditanya, nah untuk materi kisi-kisi itu ada Zoom-nya lagi terpisah, nanti pasti kita akan bahas. Jadi masalah kisi-kisi, penilaian itu nanti ya. Masih ada Zoom selanjutnya, jadi tenang aja. Ini kita khusus membahas dari sampai tahap duduk dulu ya. Dari awal kalian masuk sampai tahap duduk itu yang kita bahas di Zoom hari ini. Jadi bertanya Kak, untuk sepatu harus pakai pantofel? Kalau bisa diusahakan pantofel, karena pantofel kan nanti disemir jadi kinclong tuh, jadi perfeksionis. Kalau bisa sih pantofel. Kalau misalnya sepatu cat, ya nggak apa-apa, tapi usahakan sepatu cat yang berwarna hitam polos gitu. Kemudian lanjut, izin Kak, waktu awal masuk perlu jabat tangan dengan penguji tidak Kak? Jabat tangan jangan dulu ya. Kalau misalnya penguji mengajukan salam, salam. Tapi kalau nggak usah ya. Bukan berarti kita nggak sopan, bukan itu yang dinilai, jabat tangan itu bukan. Tapi cara kita komunikasi, cara kita bersikap, dan penampilan kita. Kalau misalnya penguji menyulurkan tangan seperti ini, salam COVID kan gini nih, ya nggak apa-apa kalian dar, nggak apa-apa kalian salam nih. Atau nggak mengajukan gini nih, misal keceplosan penguji, nggak apa-apa kalian salam. Tapi kalau penguji tidak menyalurkan tangan, nggak usah. Ya. Jadi nggak perlu. Ingat, kalian wawancara hanya 10-15 menit, nggak lama. Ya. Jadi efektifkan waktu kalian untuk menjawab pertanyaan. Jangan melakukan hal-hal yang lebih.
Wawancara. Kemudian lanjut, izin bertanya Kak, kalau mengucapkan salam itu perlu tidak Kak sebelum minta izin? Nah, izin bertanya Kak, kalau mengucapkan salam itu perlu tidak Kak sebelum minta izin? Minta izin apa nih maksudnya? Salam itu nggak masalah ya, salam selamat pagi, kemudian selamat siang atau selamat sore nggak masalah. Izin bertanya Kak, saat posisi berdiri menghadap pewawancara sebelum duduk itu ada laporan seperti menyebutkan nama dan nomor formulir Kak. Nah, kalau misalnya menyebutkan nama dan nomor formulir, itu nanti panitia yang menginfokan. Apabila tidak ada info seperti itu, ya udah kalian menyesuaikan aja. Tapi apabila diinfokan, kalian harus menyebut, ya kalian sebut aja, nggak masalah. Itu terkait dengan teknis saja, itu teknis di lokasi tes. Jadi kalian menyesuaikan masing-masing lokasi tes. Izin tanya Kak, pandangan mata saat duduk di depan penguji bagaimana? Nah, pandangan mata. Kalau misalnya mental kalian agak ciut nih pada saat wawancara, kalian cukup memandang bagian dagu. Kalau kalian memandang dagu penguji, ya dari mulut, dari hidung lah, ujung hidung, mulut, dagu. Ya dagu ini ya. Dagu udah benar. Gak lupa. Ini baru dagu ya. Ya udah, ujung hidung, mulut, dagu. Kalian pandang itu aja kalau misalnya mental kalian agak sedikit down lah. Tapi kalau mental kalian kuat, berani tatap-tatapan ya tatap mata. Gentle kalian tatap mata. Tapi kalau tatap mata buat kalian berkata terbatah-batah, jangan ditatap matanya. Cukup hidung, mulut atau nggak dagu gitu. Nggak masalah itu. Kemudian izin bertanya Kak, nanti kalau pakai masker itu lepasnya kapan ya? Nah itu menyesuaikan dari penguji masing-masing ya. Jadi itu nanti dihimbau pasti oleh panitia, ini terkait teknis. Jadi kalian harus menyesuaikan di lokasi tes masing-masing. Bertanya Kak, jika dipersilakan duduk langsung bilang terima kasih atau bilang izin duduk? Kakak udah jelaskan tadi ya, terima kasih, izin duduk Pak. Nah seperti itu. Jadi ucapkan terima kasih dulu, baru izin duduk. Kurang lebih seperti itulah sistematikanya. Kemudian lanjut, siap izin bertanya Kak, apakah ada cara menjawab pertanyaan pewawancara? Nah itu nanti akan kita bahas di Zoom selanjutnya. Izin Kak, apakah mengucapkan salam itu penting ke pewawancara? Nggak masalah, salam itu masih formal ya, nggak masalah. Itu ucapan welcome, kemudian ucapan perkenalan juga, tapi belum tentu perkenalan diri ya, karena itu juga kalian harus menyesuaikan dengan teknis di lokasi masing-masing. Ucapan salam itu nggak masalah. Ini tanya Kak, ketika kita bilang izin masuk, kita langsung masuk apa nunggu jawaban? Langsung masuk dong. Karena nggak ada yang bakal jaga di pintu. Itu hanya panitia aja nanti yang memanggil nomor formulir dan nama kalian. Jadi kalau izin masuk ya udah kalian masuk aja. Karena waktu nomor formulir kalian disebut dan nama kalian disebut itu menandakan kalian disuruh masuk. Jadi kalian nggak perlu nunggu jawaban lagi. Izin masuk, udah langsung tak masuk gitu. Mungkin Kak, kalau disuruh pakai bahasa Inggris cara ngucap izin Pak itu apa? Excuse me dong. Sama kayak permisi. Karena tak bilang, izin itu adalah pengganti kata permisi. Jadi kalau misalnya kalian mengucapkan dalam bentuk bahasa Inggris ya udah excuse me gitu. Sesimpel itu. Izin bertanya Kak, ketika menjawab pertanyaan apakah harus selalu bilang siap izin? Nah ini nanti kita akan bahas ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan nanti. Izin Kak, apakah kita perlu membawa piagam prestasi? Nah ini dipersiapkan aja nggak masalah. Apabila nanti diminta untuk menunjukkan prestasi yang telah dibuat ya kalian setidaknya udah punya bahan untuk menunjukkan itu nggak masalah. Kalian persiapkan aja nggak apa-apa. Izin Kak, pakaian kemejanya itu tergantung lokasi tes masing-masing atau bagaimana ya Kak? Rata-rata sih untuk kemeja itu warna putih polos ya. Kalau sepatu bertali tapak putih, jangan. Kalau bisa hitam sih. Kalau bisa ya hitam polos. Izinkan ada suara kita ke penguji apakah tegas seperti ya nggak apa-apa tegas berbobot ya, bukan tegas omong kosong, tegas berbobot. Jadi nggak masalah. Izin tanya Kak, apakah perlu menggunakan parfum? Pakailah. Bebas, menyesuaikan. Kalau punya pakai. Tapi ingat penampilan dinilai ya. Jadi masuk nggak perlu salam tangan Kak, nggak perlu hindari, masih COVID.
Izin Kak, sudah masuk ruangan menuju ke meja tes, kita langsung diminta izin duduk ya Kak. Tergantung, kan tadi udah Kakak sampaikan di awal, tergantung. Kalau misalnya kalian dipersilakan duduk, ucapkan terima kasih, izin duduk. Nah, kalau misalnya kalian nggak dipersilakan duduk, sama penguji mungkin lupa pengujinya untuk mempersilahkan kalian duduk, ya udah kalian langsung aja. Izin duduk Pak, nah seperti itu. Izin duduk Bu, nah seperti itu. Yang lain unmute. Tuh ada suara mungkin ya. Tolong yang lain unmute. Kemudian apa lagi ya? Mohon yang lain mic-nya dimatiin. Tolong dong yang lain mic-nya dimatiin. Siapa nih yang kebuka mic-nya? Soalnya banyak banget ini. Oh, Anis tuh baru. Anis di unmute dulu Anis. Siapa nih lagi yang belum unmute? Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan apa ya, speaker. Oke, pertanyaan mana lagi nih? Mana sih menggunakan parfum muda? Tolong matiin nih, tolong matiin nih. Izinkah wawancara apa kembali menjelaskan sambil ada gerakan tangan? Boleh ya. Apabila kalian wawancara terkait dengan menjelaskan sambil ada gerakan tangan itu nggak masalah. Jadi sikap duduk siap itu tadi hanya di awal. Ketika wawancara dimulai, silahkan ketika kalian menjelaskan ya apalah gerakan tangan pakai ninjutsu kayak nggak masalah ya. Yang penting itu ada kaitannya dengan pertanyaan dan tentu itu memperagakan kalian bahwa kalian benar-benar menguasai ya, menguasai itu. Jadi gerakan tangan kalian nggak masalah. Itu setidaknya menggambarkan penguasaan pada diri kalian. Itu biasa disebut sebagai body language, tidak masalah. Dia bertanya, Kak, apakah besok diajarkan cara pengenalan diri dengan baik? Oh, pasti. Izin tanya, Kak, tapi kalian tanyakan lagi ya. Nanti Kakak lupa lagi. Izin tanya, Kak, saat izin duduk berarti tidak pakai lapor seperti lapor. Enggak usah. Tapi nanti ya tergantung mock test juga. Kalau misalnya teknisnya, ya panitia menyampaikan teknisnya seperti itu, silakan kalian pelajari. Tapi kalau panitia tidak menyampaikan teknisnya seperti itu, ya nggak usah. Izin tanya Kak, setiap kita meminta izin, apakah kata siap sebelum izin itu wajib Kak? Contoh, siap izin masuk, nggak usah. Kalau kalian yang duluan mengawali, ya izin masuk aja. Nggak usah siap lagi. Ngapain kalian menyatakan kata siap untuk diri kalian sendiri, itu nggak usah. Berarti kalau pakai sepatu pantofel bagus kan Kak? Bagus, tapi ingat disemir. Jangan sampai buluk pantofel kalian. Izin tanya Kak, saat masuk ke dalam ruangan izin terlebih dahulu, lalu setelah diizinkan masuk harus bilang terima kasih Kak. Biasanya sih nggak dibalas ya. Kalian izin masuk aja. Kalaupun dibalas ya udah. Siap, terima kasih Pak. Nah, siap, terima kasih Bu. Nah, gitu. Terus lanjut. Dia bertanya, Kak, wawancara seleksinya ngikut lokasi tes kesehatan dan atau pilih lagi. Nah, ini kita belum tahu ya sistemnya seperti apa. Apakah sama dengan lokasi tes kesehatan dan semata atau pilih lagi. Tapi kalau tahun sebelum sih masih tetap di sana, sesuai dengan log tes awal yang kita pilih. Izin Kak, nanti kita membawa surat-surat formulir itu letakkan dan kita serahkan ke penanya di atas meja atau tunggu disuruh penanya Kak. Maksudnya? Coba Kak, kurang paham nih pertanyaan. Dimintanya Kak, untuk laki-laki semakin botak apakah semakin bagus? Rapi ya, bukan botak, rapi. Walaupun udah terlanjur botak, ya udah, mau gimana?
Kak saranin rapi. Biasanya apa aja rawan menjadi kesalahan saat wawancara yang dapat mengurangi skor penilaian? Ya, yang mengurangi skor ya terbata-bata, kemudian gelagaknya tidak menguasai, kemudian penampilannya tidak rapi, attitude tidak sopan. Ya, itu yang mengurangi penilaian dari tes wawancara. Izin tanya Kak, apakah sudah fix tahun ini wawancara offline? Rencana terbesar seperti itu. Psikotes online, wawancara offline. Nah, itu yang tersebar schedule dari pusat tentunya. Walaupun itu masih rencana, tapi kemungkinan besar seperti itu. Menurut Kak, pengumumannya kapan ya Kak? Ya, paling minggu inilah ya. Minggu ini, karena dalam waktu dekat kalian harus tes psikotes dan wawancara. Gitu. Izin Kak, apakah wawancara ini menunjang nilai untuk lulus? Pasti ya, karena nilai wawancara itu masuk ke tahap pantohir. Jadi yang dinilai pada saat pantohir itu yang pertama adalah CAT-SKD, kedua adalah SMAPTA, ketiga adalah wawancara. Kak, gimana dengan tes kesehatan dan tes kesehatan dan psikotes? Nah, tes kesehatan dan psikotes ini hanya bertujuan kalian layak nggak jadi taruna, disarankan nggak jadi taruna. SKD tinggi, kemudian wawancara tinggi, SMAPTA tinggi, tapi ternyata kesehatan kalian tidak disarankan. Ternyata psikologi kalian tidak disarankan untuk menjadi taruna, ya otomatis kalian gugur walaupun nilai SKD, SMAPTA dan wawancara kalian tinggi, tapi kalian tidak disarankan untuk menjadi taruna, ya kalian mau nggak mau ya gugur gitu. Biasanya psiko dulu atau wawancara, nah itu tergantung lokasi tes. Misal di kota A wawancara dulu, di kota B bisa aja psikotes dulu gitu. Jadi selang-seling. Tergantung lokasi tes kalian. Jadi bertanya Kak, apakah pengumuman ini jasmani di ranking atau sekalian pantuhir? Nanti sekalian pantuhir biasanya. Izin Kak, jika SMAPTA kurang, apakah bisa ditunjang dengan wawancara? Bisa. Kakak udah jelaskan tadi ya terkait dengan penilaian pantuhir. Jadi silakanlah kalian reka-reka, kalian wawancara harus dapat berapa. Aman nggak ya Kak, kesehatan dibilang kaki kiri? Tolong jangan bahas kesehatan ya, di sini kita bahas wawancara. Tanya Kak, berapa persentase nilai wawancara ya Kak? Wawancara, nah ini udah ditulis nih, bobot penilaian. Tahun kemarin SKD 60%, SMAPTA 20%, wawancara 20%, jadi 20% ya. Jadi dibagi-bagi. Mungkin ada lagi? Izin tanya Kak, pelaksanaan wawancara, kita malah banyak keringat. Apakah mengurangi penilaian? Nggak masalah sih kalau misalnya kondisi tubuh kalian banyak keringat, ya mau gimana? Yang penting nggak gugup ya. Kalian udah banyak keringat, terus pembicaraan atau pola bicara kalian terbata-bata, kemudian kalian gugup, grogi, ya itu mengurangi nilai. Tapi kalau berkeringat, tapi kalian nggak grogi, cara komunikasi kalian lancar, ya nggak masalah. Gitu. Izin Kak, apakah cara mengakhiri pertanyaan setelah kita menjawab? Itu nanti kita akan jawab ya. Itu nanti kita akan bahas terkait proses dari wawancara. Itu akan kita bahas. Ini kita lakukan sampai di posisi duduk aja dulu, sampai kalian bertatap langsung dengan pewawancara. Kemungkinan terkait menggunakan bahasa Inggris itu kembali lagi tergantung pewawancara kalian. Apabila kalian merasa kurang bahasa Inggrisnya, kalian setidaknya cukup melakukan introduce ya, introduce myself, itu setidaknya kalian udah lancar. Itu kan cuma memperkenalkan diri aja, jadi nggak masalah. Jadi bertanya Kak, apakah psikotes tidak memenuhi syarat? Apakah tidak mengikuti panduhir? Nah, kita belum tahu nih sistem tahun ini apakah ada sistem gugur atau enggak. Tapi kalau ada sistem gugur, psikotes enggak sesuai, ya udah, pupus sudah. Kalian nggak bisa ikut tes wawancara sama psikotes. Gitu. Kalian tidak bisa ikut tes wawancara. Kok psikotes lagi? Kak, bobot SKD-nya tadi berapa? SKD 60%, wawancara 20%, SMAPTA 20%. Oke, waktu kita tinggal 20 menit lagi ya.
untuk waktu, kok 20 menit? Lagi 10 menit. Waktu kita lagi 10 menit, silakan kita padatkan dan kita maksimalkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Pertanyaan yang sudah kakak jawab, tidak perlu dipertanyakan lagi. Apabila kalian belum mendengar, nanti kalian bisa melihat live streamingnya. Silakan nanti kita buka live streamingnya itu di YouTube kita tentunya. Apakah ada ditanya tentang wawasan kebangsaan di wawancara nanti, Kak? Itu jarang sih. Wawancara, ya nanti dah kita bahas ya terkait dengan wawancara, itu ada materi khusus di Zoom selanjutnya tentunya. Wawancara online atau di tempat tes, Kak? Nah ini, wawancara kemungkinan dilaksanakan secara offline ya, jadi di tempat tes. Izin tanya, Kak, berarti kita boleh bawa berkas di dalam map pada saat tes wawancara? Ya nanti tergantung panitia ya. Teknis itu, kalau masalah teknis itu tergantung dengan lokasi tes. Apa yang perlu kalian siapkan, siapkan aja dulu terkait dikasih enggaknya, sesuaikan dengan teknis dari masing-masing lokasi tes. Izinkan saat wawancara pelaksanaan, apakah kita boleh menggunakan bahasa tubuh atau tangan tetap mengepal di atas? Tangan mengepal di atas sampai pada saat kalian tatap muka. Apabila sudah wawancara dimulai, silahkan kalian gunakan bahasa tubuh kalian. Mau tangan kayak gimana, kayak udah kakak jelaskan tadi. Nggak masalah, ya. Silahkan. Tapi setelah selesai menjawab, posisi kalian tetap keduduk siap lagi. Kalau ada pertanyaan, baru. Nanti kakak akan jelaskan di Zoom selanjutnya terkait dengan pelaksanaan wawancara. Izin tanya, Kak, jika tidak bisa menjawab pertanyaan dari penguji, kita jawabnya tidak tahu atau gimana. Nanti kakak jelaskan ya, pada saat proses wawancara di Zoom selanjutnya kakak akan bahas. Kak, minum dulu ya, capek juga. Izin, Kak, jika kita mau menampilkan bakat, itu tinggal tampilin saja, Kak. Seperti kita cukup main gitar. Iya, apabila ada pertanyaan itu ya. Apabila ada permintaan, kalian diminta untuk diminta untuk menampilkan bakat, ya silakan. Kalian tampilkan bakat kalian. Izin bertanya, Kak, izin bertanya, Kak, bila nanti kita menyebutkan hobi, apakah akan dipraktekkan? Ya silakan. Kalau kalian mau praktekkan ya silakan. Tapi nanti tergantung penguji ya. Kalau misalnya kalian disarankan untuk dipraktekkan, ya udah silakan. Gitu. Waktu kita udah berjalan 6 menit, silakan kita manfaatkan dengan baik. Izin, Kak, kelas wawancara ini jadwalnya setiap hari sampai tes wawancara atau setiap berapa hari, Kak? Setiap hari kalau bisa ya. Ya, setiap hari sebelum tes wawancara. Jadi gimana caranya materi yang ada di pamflet itu selesai kita berikan kepada kalian. Sehingga kalian ada pembekalan nanti untuk seleksi wawancara. Jadi gitu. Tolong di-unmute dulu ya. Nanti akan ada simulasi wawancara atau tidak. Untuk simulasi wawancara, kalian bisa lakukan sendiri kayaknya itu. Yang penting kita udah ngasih pembekalan dulu, sisanya silakan kalian berkaca ya, ada cermin, silakan kalian praktekkan nanti sendiri ya. Melatih, yang penting itu bukan simulasinya ya. Bagi kakak yang penting itu melatih komunikasi kalian, gimana kalian berkomunikasi dengan menggunakan EYD tanpa terbata-bata, dengan penguasaan ya, penguasaan yang meyakinkan juri. Jadi kalian, kakak rasa, akan mendapatkan nilai maksimal pada saat tes wawancara. Kalau misalnya bakat main gitar atau main bola, jadi harus bawa gitar sama bola gitu ya, Kak. Ya, jarang sih kalian ada yang bawa gitar. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan bakat, kalau memang ada ya, biasanya panitia udah nyiapin. Ada apa kayak di sana? Biasanya panitia udah nyiapin. Ya kali bawa bola, Bang. Kak, apa aja yang sering ditanyakan? Nah, terkait dengan pertanyaan udah kakak jelaskan ya. Nanti ada di next Zoom ya. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, cara kalian menjawab, kemudian cara kalian menyelesaikan jawaban, itu nanti ada Zoom-nya tersendiri. Kita bahas sampai
dengan tahap duduk aja. So, jadi seperti itu ya, cukup hari ini. Nanti yang kurang-kurang kalian bisa tonton kembali di streamingnya, karena udah kakak record tentunya. Jadi untuk Zoom selanjutnya, mungkin akan kita jadwalkan besok. Besok jamnya kita infokan di grup nanti terkait dengan jamnya. Dan tentu yang kita bahas selanjutnya itu adalah cara berbicara dan menjawab. Nah ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Dan kisi-kisi pertanyaan. Nah kakak harap kalian besok hadir semua, karena ini terkait dengan cara berbicara dan menjawab, serta kisi-kisi pertanyaan. Ya. Jadi itu yang kita bahas besok. Semoga bermanfaat lah intinya, dan bisa memberikan yang terbaik untuk tes wawancara kalian nanti. Izin Kak, kita mau masuk ke dalam ruangan, kan harus izin. Setelah diizin kita ucap terima kasih nggak ya? Kalau misalnya dibalas izin kalian, kalian ucapkan siap terima kasih Pak, siap terima kasih Bu. Gitu. Izin saat menjawab dan awal duduk, apakah posisi duduk harus selalu tegap, tidak boleh sedikit maju untuk menegaskan pembicaraan. Kalau udah mulai tanya jawab, silakan terserah kalian menggunakan body language atau apa. Tapi setelah kalian selesai menjawab, kalian kembali ke duduk siap seperti itu. Ya, udah kakak jelaskan tadi di awal. Makanya bagi kalian yang belum mungkin telat masuk atau apa, silakan aja. Nanti kita akan up lagi di YouTube kita. Jadi silakan kalian tonton yang info yang belum kalian dengar atau kalian dapat tentunya. Jadi mungkin itu aja ya, kakak ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian di Zoom ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah atau salah penjelasan atau ada penjelasan yang kurang jelas, kakak minta maaf, dan semoga di next kita perbaiki demi kelancaran tes wawancara kalian. Kak, berarti kalau belum dipersilakan masuk, kita nggak masuk ya, Kak? Kalau misalnya nggak dijawab, ya udah kalian masuk aja, nggak masalah. Kan udah kakak jelasin tadi. Nggak perlu kalian nunggu di luar, orang nama kalian udah disebut loh. Nomor formulir dan nama kalian disebut, otomatis kalian diminta untuk masuk ke ruangan. Kalau misalnya kalian bilang izin masuk, tidak dijawab, ya udah masuk aja. Kakak kan bilang, kalau misalnya dijawab, baru kalian siap Pak, terima kasih. Siap terima kasih Pak, atau siap Pak, terima kasih, kayak gitu. Ini hanya lanjutan aja. Lanjutan komunikasi kalian gitu. Mungkin itu aja ya. Jadi terima kasih sudah datang ke Zoom kakak, dan semoga dilancarkan di tes wawancara nanti. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. See you next time. Bye-bye.